Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Saat ini bersama-sama kita akan beribadah dalam ibadah doa dan pujian. Kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Dialah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Bersama-sama kita akan berdoa minta pimpinan daripada Tuhan. Tuhan, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama memuji, menaikkan pujian kami, syukur kami, mendengarkan firman Tuhan dan akan menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu Yesus. Kami pada doa pada malam hari ini, kami mohon pimpinan daripada-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau akan ambil bagian, Engkau akan turut serta dalam mencampur tangan pada ibadah malam hari ini sehingga kuasa-Mu nyata dan Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Engkau sendiri yang berkarya. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Saudara, dalam keadaan apapun jika kita mengandalkan Tuhan, kuasa-Nya akan nyata. Karena kita mempunyai Tuhan Allah yang perkasa dan kuasa-Nya masih berlaku sekarang dan selamanya. Kita akan bersukacita memuji nama Tuhan. Yesus Allah yang perkasa, kuasa-Nya di tangan-Nya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala
selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus, ajarlah Kau Yesus. Haleluya. Yesuslah yang berkuasa dan Dialah Allah yang ajaib. Tibasnya kita akan mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Kita akan duduk diam dan fokus mendengar firman Tuhan, sehingga apa yang ditabur boleh menjadi berkat bagi kita. Kita akan persiapkan dengan menaikkan pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Karena Dialah satu-satunya Allah yang setia bagi kita. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuharap, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pendamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya
Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam, selamat malam Bapak Ibu seluruh jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Setelah kita memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah menolong. Sepanjang hari kami boleh berpuasa dan Tuhan sudah memberkati dengan segala kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pujian kami, penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Engkau boleh menerima sehingga apa yang kami persembahkan melalui pujian dan penyembahan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, mari Engkau yang menjamah hati setiap kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, juga seluruh jemaat-Mu yang akan menerima kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami mohon tuntunan-Mu, hikmat-Mu, sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang terbatas, Engkau yang memberikan kemampuan dan hikmat, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai semata-mata menjadi alat-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara ingin mengganggu, kami ikat, patahkan kuasanya, kami tolak dari tempat ini. Hanya Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat malam. Saya mengucap syukur kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama menikmati satu ibadah doa dan pujian. Juga kita boleh berpuasa dan saat ini kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu boleh mendapatkan satu kekuatan yang baru, boleh mendapatkan penghiburan, sukacita dan damai sejahtera. Meskipun apa yang kita hadapi pada saat-saat ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tetapi saya percaya ketika kita bergantung, berserah penuh kepada Tuhan, kita berpegang kepada janji firman Tuhan, kita senantiasa diberikan kekuatan dan damai sejahtera. Mari bersama-sama saya mengajak seluruh jemaat untuk kita boleh menyimak kebenaran firman Tuhan. Dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12, satu ayat saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, supaya ini boleh memberkati, menguatkan, dan meneguhkan iman kita bersama-sama. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang akan mendasari apa yang boleh kita pelajari, yang boleh kita renungkan pada malam hari ini. Saya memberi judul firman Tuhan, berbahagia di tengah tantangan hidup.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tantangan hidup atau masalah atau kesukaran yang kita hadapi, mana mungkin kita bisa mengalami yang namanya kebahagiaan. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12, di situ dibuka dengan satu kata yang sangat luar biasa, berbahagialah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Yunani kata berbahagia ini adalah makarios. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu blessed atau diberkati. Satu hal yang sangat luar biasa, ya. Berbahagia atau diberkati orang-orang yang tetap bertahan di dalam pencobaan. Pencobaan di sini kalau saya memperhatikan kenapa Yakobus kemudian menulis surat ini, karena Yakobus ingin menguatkan khususnya buat orang-orang percaya kepada kedua belas suku di perantauan di dalam Yakobus pasal pertama ayatnya yang pertama. Karena pada konteks masa itu di mana orang-orang percaya dari kedua belas suku di perantauan juga mengalami tantangan-tantangan hidup yang dihadapi dari kehidupan sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa berbahagia di tengah-tengah tantangan hidup? Bagaimana kita bisa diberkati di tengah-tengah tantangan hidup yang mungkin sedang kita alami pada masa-masa sekarang ini? Nah, di dalam surat Yakobus ini juga kemudian memberikan bagaimana resep atau bagaimana cara kita bisa mengalami yang namanya kebahagiaan atau diberkati ketika kita mengalami tantangan hidup. Mungkin itu masalah, persoalan, kesulitan, sakit, kekurangan, dan lain sebagainya. Mari kita akan belajar bersama-sama dari satu ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa berbahagia, bagaimana kita bisa diberkati, meskipun di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini mengalami yang namanya tantangan hidup. Kita mengalami yang namanya pencobaan. Ya, judul perikopnya itu kan pengujian dan pencobaan. Ini boleh bisa dikatakan bahwa berbicara tentang kesulitan, berbicara tentang kesukaran yang dihadapi di dalam kehidupan kita bersama-sama. Kita bisa berbahagia, kita bisa diberkati, meskipun kita di dalam tantangan. Kunci yang pertama adalah di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12 bagian pertama, di situ dikatakan bertahan dalam pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertahan di dalam pencobaan. Kata bertahan, kalau kita memperhatikan di sini dari bahasa asli hupomone, itu berbicara bukan pasif, tetapi berbicara tentang hal yang aktif. Ini juga kalau berbicara tentang bertahan, itu berbicara tentang tekun, berbicara tentang sabar, berbicara tidak kenal menyerah, berbicara tentang tidak mau digeser iman kita, pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Jadi meskipun kita mengalami masalah dalam tantangan dalam hidup ini, kita jangan sampai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman pengharapan kita digeser dari pengharapan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali
Ketika kita menghadapi permasalahan atau tantangan hidup, yang kita lihat, yang kita perhatikan, yang kita fokuskan adalah apa? Yang kita fokuskan, kita melihat masalahnya, kita melihat persoalannya. Kenapa bisa seperti ini? Sehingga apa yang terjadi? Di dalam kehidupan kita kemudian menjadi hal yang sangat berat, sangat sulit kalau kita melihat hal yang demikian. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita, supaya ketika kita mengalami kesulitan di dalam hidup, kita boleh bertahan, tidak kenal menyerah, bersabar. Iman kita tidak mau beralih, mencari jalan pintas. Tetapi apa? Tetap bertahan, tetap bertekun, tetap sabar untuk kita menantikan pertolongan yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang harus kita sadari bahwa di dalam kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya masalah dan persoalan ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Tetapi meskipun kita menghadapi masalah, yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita merespon dengan benar. Ketika kita merespon dengan benar, bukan merespon dengan salah, maka kita percaya Tuhan itu menuntun, Tuhan itu memberi hikmat. Kalau kita perhatikan bersama-sama di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima dikatakan demikian. Sebab kamu tahu, maaf saya ulang dari ayatnya yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup, kalau kita ingin berbahagia, kita ingin diberkati, tentunya tadi bertahan, memohon pertolongan Allah, tetap beriman percaya, tidak mau digeser, tidak mau cari jalan pintas. Tetapi kalau kita bertekun, kita tetap bertahan, kita tidak digeser pengharapan kita kepada Kristus, maka Tuhan berkenan memberikan hikmat. Ketika kita memintanya, Tuhan menuntun, Tuhan menolong, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa berbahagia di tengah-tengah tantangan hidup. Yang kedua, kalau kita memperhatikan di dalam Yakobus pasal pertama, masih dalam ayatnya yang ke-12, di situ di bagian kedua dikatakan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasihi, yang kedua, kunci yang kedua, kita mengalami kebahagiaan, mengalami berkat,
meskipun kita menghadapi tantangan adalah kita berfokus, kita berpegang kepada janji Tuhan. Hanya kepada janji Tuhan, janji firman Tuhan. Di sini dikatakan memang hubungannya dengan kehidupan kekal. Ketika kita sudah tahan uji, ketika kita tetap bertekun, ketika kita tidak digeser, tetap beriman teguh, maka yang terjadi apa? Ketika kita sudah tahan uji, maka kita akan menerima mahkota kehidupan. Itu goalnya di sana. Tujuan akhirnya memang di sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga jangan lupa kita masih ada di dalam dunia. Dan janji firman Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran, permasalahan, ujian maupun pencobaan di dalam hidup ini, maka kita harus berpegang kepada janji firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat, mari kita akan memperhatikan bersama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang keempat. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian apa yang dikatakan oleh pemazmur atau Raja Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, seorang Daud tidak takut menghadapi mara bahaya, tidak takut menghadapi tantangan di dalam hidup. Bahkan dia mengatakan, aku tidak takut bahaya, meskipun ya dia berjalan di dalam lembah kekelaman. Karena kalau kita memperhatikan dari ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga, kita memperhatikan satu hubungan pribadi yang begitu luar biasa. Ayat pertama mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan satu hubungan, satu relasi yang sangat erat. Sehingga kalau kita perhatikan bersama-sama, ketika seorang Daud memiliki relasi pribadi, memiliki hubungan pribadi yang begitu erat dengan Allah, maka meskipun Daud menghadapi masalah persoalan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya, dia tidak mengalami ketakutan, kegentaran. Justru di dalam situasi kondisi demikian, dia boleh melihat bahwa kuasa Allah, kuasa Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang besar, memelihara begitu nyata di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam ayat-ayat berikutnya, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Satu pernyataan yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, akan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupannya. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13, yang mungkin sudah sering kali kita melihat ayat ini, mari kita akan memperhatikan bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13, apa yang menjadi janji firman Tuhan yang perlu kita pegang di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia,
Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah janji firman Tuhan. Jadi ketika kita bertekun, beriman, tetap di dalam Kristus, meskipun kita mengalami tantangan hidup, itu satu hal yang biasa, bisa saja menimpa siapapun, hamba Tuhan, orang biasa, orang kaya, orang biasa, semuanya bisa mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami persoalan. Tetapi kita orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, janji firman Tuhan, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi adalah hal yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan di situ dikatakan Allah itu setia. Ya, Allah itu setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu bagaimana ukuran setiap kita, iman kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita percaya, asalkan kita tidak bergeser, asalkan kita tetap bertahan di dalam iman, dalam Yesus Kristus, maka kita percaya, kita yakin Tuhan itu memberi kekuatan, bahkan memberikan jalan keluar, sehingga kita mampu, kita kuat untuk menanggungnya. Bahkan Tuhan itu memberikan jalan keluar bagi semuanya. Tetapi memang kuncinya adalah jangan keluar dari Tuhan, tetap beriman kepada Kristus, bertahan di tengah-tengah segala tantangan yang kita hadapi. Itu yang sangat penting. Nah, kemudian di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ini ayat yang juga sering bersama-sama kita baca, Bapak Ibu yang saya kasihi. Firman Tuhan mengatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kembali kepada kunci pertama, kita beriman, kita tidak bergeser, maka di situ Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, yang jelek di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, tetapi segala hal yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kalau kita memperhatikan yang menjadi kunci yang kedua, kita fokus, kita berpegang kepada janji-janji Tuhan. Kita berfokus, berpegang pada janji Tuhan, tentunya kita harus stay, kita harus tinggal, kita harus diam, kita harus menyatu, kita harus melekat erat hanya kepada Yesus. Beriman penuh kepada Yesus. Itu yang sangat penting di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13, Paulus mengatakan segala perkara. Mari kita perhatikan, segala perkara, segala macam persoalan, segala macam kesulitan, segala macam tantangan dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam iman kepada Yesus.
yang memberi kekuatan kepadaku. Itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa kuat menanggung segala perkara, segala tantangan, segala persoalan hidup. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya. Ketika kita tinggal di dalam Dia, dan Dialah yang memberikan kekuatan, kesanggupan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara dan kita semuanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, mari kita akan memperhatikan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang 12, bagian akhir. Di sini Bapak Ibu saudara, kunci yang ketiga, yang pertama bertahan, yang kedua kita berpegang kepada janji firman Tuhan, kemudian yang ketiga mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, itu yang menjadi kunci yang ketiga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah membuktikan, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan satu bukti bagaimana Dia mengasihi kita dengan rela berkorban, memberikan dirinya, nyawanya untuk menebus, menyelamatkan kita dari dosa. Itu satu bukti kasih Tuhan Yesus yang dibuktikan bagi manusia, bagi kita. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, tentunya Dialah yang menjadi role model, yang menjadi contoh, yang menjadi acuan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana saat ini kita juga mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Bapak Ibu saudara, kalau beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala membagikan bukti kalau kita mengasihi Tuhan adalah bagaimana kita mentaati, bagaimana kita melakukan setiap perintah-perintahnya. Kita kerjakan, kita lakukan dengan setia, itu yang menjadi satu bukti. Tetapi Bapak saudara, untuk menjaga bagaimana kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus menjaga yang namanya relasi, menjaga yang namanya hubungan. Mungkin anak-anak muda yang sedang berpacaran atau mengenal lawan jenis, yang sudah memiliki satu hubungan yang mungkin semakin dekat, tentu ingin menjaga Bapak Ibu saudara, relasi atau hubungan kedekatan yang sudah terjalin. Demikian juga dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Kristus. Jangan sampai kita mengkhianati Tuhan Yesus, meninggalkan Tuhan Yesus, menciderai hubungan, menciderai relasi. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban, sudah membuktikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita dengan pengorbanannya yang sungguh-sungguh luar biasa. Rasul Petrus menulis bahwa kita ini sudah ditebus, kita ini sudah dibayar dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, ya, tetapi dengan darahnya yang kudus, darahnya yang mahal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mau memperhatikan bagaimana kita bisa hidup mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau kita memperhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16 yang beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Bapak Gembala. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 15 dan ayatnya yang ke-16, firman Tuhan mengatakan
demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka kita tidak akan kompromi dengan keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging yang membawa kita kepada dosa, yang membawa kita jauh daripada Tuhan Yesus, jauh daripada hadiratnya, yang merusak hubungan kita, yang merusak relasi kita, yang merusak kedekatan kita. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta tentang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Allah kehendaki bagaimana kita secara totalitas sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bukan hanya firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 12, kenapa Yakobus menulis tentang bagaimana kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita tidak ingin mengecewakan, tidak ingin menyakiti hatinya. Kita ingin menyenangkan Dia, melayani Dia, berbakti kepada Dia, mengabdi dengan segenap hati, supaya dalam kehidupan kita boleh menyukakan, menyenangkan hatinya. Itu yang akan terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat, di sini firman Tuhan mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Mari kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Persahabatan dengan dunia berarti kita kompromi dengan kehidupan dosa yang merusak relasi, yang merusak hubungan. Ini yang harus kita jauhkan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi tujuan hidup, yang menjadi kerinduan kita adalah bagaimana kita memberikan diri, membawa hidup kita, Bapak Ibu seluruh jemaat, kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Di dalam praktek kehidupan sehari-hari, dalam sebuah keluarga, kalau seorang suami mengasihi istrinya, pasti seorang suami tidak akan berkhianat, pasti tidak selingkuh, pasti tidak mengkhianati cinta yang sudah dibangun. Demikian juga istri-istri, demikian juga orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Tentu dia ingin terus menjaga relasi hubungan di tengah-tengah keluarga dengan baik. Ingin membahagiakan, ingin menyukakan, supaya pasangannya bagaimana memperoleh satu kebahagiaan. Omong kosong, kalau berbicara tentang mengasihi tetapi kehidupannya adalah masih suka berkhianat, menduakan, berselingkuh, jatuh dalam kehidupan dosa, itu omong kosong. Kalau kita mengasihi pasangan kita, pasti kita akan setia, pasti kita akan mengasihi apapun yang terjadi di dalam satu kehidupan rumah tangga. Mungkin ada masalah, ada persoalan, ada tantangan yang dihadapi dalam sebuah keluarga. Tetapi kalau kita memiliki kasih, maka kita akan tetap memberikan yang terbaik. Itu gambaran sederhana yang mungkin bisa kita pahami dari apa yang saya sampaikan di poin yang ketiga. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara,
Kita bisa berbahagia ya di dalam setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Kita bisa diberkati asalkan jangan keluar dari Tuhan. Tetap beriman kepada Kristus, pegang janjinya dan kasih Dia dengan segenap hati. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu, seluruh jemaat dan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur malam hari ini atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, ya Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas. Bila Roh-Mu yang kudus yang memeteraikan kebenaran firman-Mu bagi seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, saya mempersilahkan Bapak Ibu semuanya yang mengikuti ibadah secara online, ibadah doa ini, untuk menyiapkan persembahan. Silakan masukkan dalam amplop, beri yang terbaik. Dan nanti hari Minggu, dari ketua maupun pembina KPW akan mengambil ke rumah Bapak Ibu semuanya. Mari bersama-sama pada malam hari ini kita masuk dalam doa. Saya akan membagi pokok-pokok doa dan nanti saya akan memulai berdoa dari gereja. Nanti Bapak Ibu punya kesempatan untuk berdoa dari rumah masing-masing. Yang pertama, kita akan terus berdoa buat gereja kita supaya terus bertumbuh, berkembang. Kita doakan jemaat supaya dijagai, dilindungi, disertai di tengah-tengah segala kesulitan dan tantangan hidup. Mereka tetap bertahan, beriman, dan tetap setia kepada Kristus. Kita doakan para pemimpin, pergumulan-pergumulan gereja, untuk gul kehadiran, gul persembahan, juga TK PAUD, kita terus doakan. Jangan lupa juga saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu, untuk pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, supaya terus bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, nanti kita akan bersehati berdoa buat yang sakit secara jasmani, kemudian yang lemah iman, orang-orang baru, kemudian juga orang-orang yang kita rindukan supaya mereka bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita terus doakan supaya Allah Roh Kudus menjamah hati mereka, sehingga mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika kita memberitakan Injil keselamatan. Nanti yang terakhir, Bapak Ibu diberi kesempatan bersama dengan keluarga berdoa secara pribadi dari rumah masing-masing. Silahkan saling menopang di tengah-tengah keluarga, bersehati di tengah-tengah keluarga, berdoa. Apapun masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi, tadi dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, Allah kita Allah yang setia, Dia tidak akan mencobai melampaui kekuatan kita, tetapi Dia akan memberikan kekuatan, jalan keluar. Kita terus imani, percayai, setia dalam Tuhan. Saling mendoakan suami istri, orang tua mendoakan anak-anak, juga Bapak Ibu yang saat ini punya pergumulan-pergumulan, mungkin sakit penyakit, keuangan, pekerjaan, bisnis, usaha, mari berdoa. Kita serahkan, kita berharap, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersehati bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Itulah pokok-pokok doa yang akan kita doakan. Saya akan memulai dengan berdoa dari gereja. Silahkan Bapak Ibu Saudara nanti melanjutkan dari rumah masing-masing untuk berdoa bersama dengan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Tuhan sudah memberkati dalam ibadah doa, pujian, dan puasa. Mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Biar itu terus membangun, mengingatkan, menguatkan, meneguhkan kami, supaya kami tetap bertekun, kami tetap bertahan, dan memegang janji firman-Mu, serta hidup mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan-jalan hidup kami.
Bapa di surga, terima kasih hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu, gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan terus menjamah, mengurapi, berkarya, sehingga gereja ini boleh terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hamba serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu, bila mereka boleh terus bertumbuh, semakin setia, hidup mengasihi Engkau, berpaut kepadamu, dan berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan di tengah-tengah pandemi, Engkau menolong, Engkau mengurapi, memberkati, memproteksi jemaat-jemaat-Mu, diberikan senantiasa pemulihan, keselamatan, kesembuhan. Juga kami percaya Tuhan, Engkau menjauhkan setiap jemaat-jemaat-Mu dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Bapak, para pemimpin kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, memakai menjadi alat-Mu di dalam karya penggembalaannya di tempat ini. Diberikan kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Engkau yang menopang dengan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh membawa seluruh umat-Mu sungguh-sungguh menuju pada kedewasaan rohani. Berkati juga untuk anak, menantu, cucu, semuanya diberkati, dan mereka semuanya boleh dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, seluruh pelayan-pelayan-Mu, dan para pendoa yang senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, senantiasa diurapi, tetap semangat, tetap berdiri teguh dalam iman, untuk senantiasa percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati semuanya. Terima kasih. Kami serahkan setiap kegiatan gereja yang masih kami laksanakan secara online. Kami terus memohon pertolongan Roh Kudus. Biarlah setiap kegiatan gereja, jemaat-jemaat-Mu boleh mengikuti dengan taat, dengan setia, sehingga mereka boleh terus bertumbuh di dalam Engkau melalui setiap ibadah, firman Tuhan, hubungan pribadi yang mereka jalin bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu, pengurusan Tuhan, untuk perizinan TK, kami mohon campur tangan-Mu, kuasa-Mu yang tercurah di tengah-tengah setiap pergumulan-pergumulan kami. Berkati juga untuk secara finansial, supaya kami bisa, oh Tuhan Yesus, dicukupkan untuk operasional sekolah. Tuhan juga memberkati untuk seluruh pengurus yayasan. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau terus memberkati sekolah ini, supaya sekolah ini boleh kami pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa buat hormat, kemuliaan, keagungan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan kesatuan hati buat seluruh pengurus yayasan, guru-guru, baik PAUD maupun TK, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pergumulan gereja-Mu, baik untuk, oh Tuhan Yesus, goal kehadiran gereja 350 jiwa, goal persembahan 54 juta, kami memohon kemurahan-Mu, Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini, sehingga gereja-Mu ya Tuhan boleh mengalami kecukupan untuk operasional ya Tuhan Yesus, di dalam gereja-Mu di Gereja Telogomulyo. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu semuanya ya Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus yang terus menjamah pribadi lepas pribadi, supaya meskipun kami beribadah secara online, mereka tetap bisa terus mengikuti, bertumbuh, mengasihi Tuhan, berpaut kepadamu, sehingga kerinduan kami, goal kehadiran 50 jiwa, goal persembahan 5 juta, juga kami boleh memiliki tempat ibadah secara permanen. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa malam hari ini buat yang sakit secara jasmani. Kami berdoa untuk Bapak Budi Wibowo,
Bapak Yeskel Sunardi, Tuhan terus dijamah, dikuatkan, dihibur, sakitnya vertigo dijamah dalam nama Yesus, dipulihkan. Kami berdoa buat Bapak Sarmo supaya jantungnya disembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau menjamah ya Tuhan Yesus, memulihkan. Hamba berdoa buat Ibu Angel, terus kami berdoa, mohon jamahan-Mu, kuasa-Mu yang tercurah buat Ibu Angel, sehingga Bu Angel boleh mengalami pemulihan, kesembuhan, kuasa mukjizat-Mu di dalam nama Yesus. Mas Krisnoto yang saat ini ada di Rumah Sakit Citarum dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Jamahan-Mu, dia tetap, oh Tuhan Yesus, teguh dalam iman, semangat, kekuatan daripada Tuhan Yesus yang senantiasa berkarya dalam kehidupannya. Kami berdoa buat Bapak Gideon Yatman yang saat ini ada di rumah sakit Karyadi, Tuhan menolong, menjamah. Di dalam nama Yesus kami mohon pertolongan-Mu, anugerah-Mu yang tercurah bagi Bapak Gideon Yatman. Dijamah, dipulihkan, bekas operasinya dijamah dalam nama Yesus. Segala sakit Tuhan dijamah, sehingga Bapak Gideon Yatman boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Bapak Yakub yang dirawat di rumah sakit Dr. Cipto juga dijamah melalui kuasa bilur-Mu dalam nama Yesus. Pemulihan, kesembuhan terjadi buat Bapak Yakub. Ibu Puhen yang saat ini dirawat di rumah sakit Elizabeth, Tuhan menolong, menjamah, memberkati dengan pemulihan, kesembuhan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami ingat untuk Bapak Rudi Sulestiawan, Ibu Rudi, Mbak Tita dijamah, dipulihkan, disembuhkan, dijamah dalam nama Yesus. Mereka semuanya dipulihkan. Bapak Tarmuji disempurnakan kesehatannya, dipulihkan dalam nama Yesus. Demikian juga Ibu Evi yang ada di Telogosari, Bapak Paulus Teddy, kami menyerahkan Bapak Yosafat Sugianto beserta istri, Mas Elsa, Mbak Agnes. Kami berdoa buat Bapak Zainal. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus Ibu Surani. Kami menyerahkan Bapak Yunus Amin Priyadi, sarafnya dijamah, dipulihkan. Ibu Hariningsih disempurnakan kesehatannya. Mas Alfon, Ibu Jenny dipulihkan. Ibu Atik Suwarti, kami berdoa untuk Ibu Widianti dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Mengucap syukur untuk keluarga-keluarga yang sudah Tuhan pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk oh Tuhan Yesus, Pak Ari, kami menyerahkan juga untuk putra-putrinya, kami mengucap syukur, Pak Liang sekeluarga, Pak Rusdi, Mas Glory, kami menyerahkan Mbak Anggun juga putra-putrinya, kami menyerahkan juga Tuhan Yesus, Mbak Hesti, kami bersyukur Pak Tarsim sekeluarga, Mas Gersom sekeluarga, Mas Budi Santoso sekeluarga, yang Tuhan sudah pulihkan, sembuhkan. Kami terus memohon kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa yang lemah iman dijamah Tuhan, dibangkitkan supaya mereka bertobat, mereka boleh setia kembali kepadamu. Demikian juga untuk orang-orang baru, supaya mereka terus setia di dalam mengasihi, beribadah, bertumbuh melalui gerejamu di tempat ini. Demikian juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang yang kami rindukan bertobat, percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau menjamah, kami mohon Allah Roh Kudus yang menjamah setiap hati mereka, sehingga hati mereka boleh dijamah dan mereka boleh terbuka buat Injil-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sekarang sedang mengalami pandemi. Tuhan, kami berdoa, kami berseru, mari Tuhan, lawatan-Mu, jamahan-Mu, pemulihan-Mu terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini dipatahkan kuasanya. Virus ini Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menghentikan di dalam nama Yesus. Jamah negeri kami, para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, supaya tetap bersehati, tetap fokus, tetap solid ya Tuhan Yesus, sehingga bisa menanggulangi persebaran virus corona. Kami berdoa untuk ekonomi, politik, keamanan, sosial, Tuhan menolong,
supaya senantiasa diberikan kestabilan di tengah-tengah negeri kami. Jauhkan dari segala huru-hara, mara bahaya, orang-orang yang ingin menghasut, ingin memecah belah, setiap kekuatan-kekuatan, baik itu radikalisme, terorisme, kekuatan politik yang ingin Tuhan membuat kekacauan, kami ikat, patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau memberikan pemulihan, damai sejahtera di tengah-tengah negeri kami. Terima kasih. Kami berdoa untuk para dokter, tenaga medis, perawat. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang saat ini menjadi garda terdepan, yang merawat orang-orang yang terpapar virus corona. Tuhan memberikan proteksi, perlindungan, kekuatan, sehingga mereka bisa menunaikan tugas mereka, ya Tuhan Yesus. Kami mohon berkat-Mu atas tenaga-tenaga medis yang sekarang sedang bekerja keras. Terima kasih. Kami serahkan Jawa Tengah, Kota Semarang dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menjamah, memberkati, mengurapi, dan memberikan juga pemulihan di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Khususnya Kota Semarang, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya pandeminya bisa terkendali. Berkati Pak Wali Kota dengan segala kebijakan yang diambil. Tuhan menolong, sehingga masyarakat Kota Semarang tetap menjaga disiplin dengan protokol kesehatan yang Tuhan. Terima kasih. Kami mohon kemurahan-Mu atas kota ini, supaya Tuhan pandeminya segera bisa ditanggulangi dalam nama Tuhan Yesus. Daerah Telogo Sariwetan, di mana gereja-Mu berada, Engkau memberkati. Untuk Kelurahan Telogo Sariwetan, LPMK, Babinsa, dan seluruh jajaran di Kelurahan Telogo Sariwetan. Berkati masyarakat sekitar, baik Pak RT, Pak RW, juga tetangga kanan kiri muka belakang, supaya keberadaan gereja-Mu boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang malam hari ini mereka dengan tekun setia beribadah, berdoa. Kami mohonkan berkat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bergumul Tuhan dengan keuangan, ekonomi, masalah, persoalan. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon berkat kekuatan yang datangnya dari Engkau. Kami berdoa supaya jemaat-Mu diberi kekuatan dan tetap setia mengiring Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri dalam doa kami di gereja, dan akan dilanjutkan dengan doa dari rumah masing-masing. Engkau, ya Tuhan, yang akan menjamah, mengurapi, sehingga keluarga-keluarga terus bertekun di dalam doa dan mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati mereka, keluarga lepas keluarga. Terpujilah nama-Mu, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.